Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 bab 6 Indonesiaku Kaya Raya, topik B Indonesiaku Kaya Hayatinya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Lalu jika kalian ingin mengunduh file ini, silakan linknya ada di deskripsi ya. Nah, tujuan pembelajaran topik ini nanti anak-anak dapat memahami keanekaragaman hayati beserta persebarannya. Kemudian nanti anak-anak dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di daerahnya. Lalu dapat menganalisis manfaat dari memiliki keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaan esensial yang pertama, bagaimana pengaruh geografis Indonesia terhadap keanekaragaman hayatinya? Jawabannya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Hal ini membuat keanekaragaman hayati di lautan Indonesia cukup banyak. Selain itu, Indonesia juga memiliki daratan yang subur dan didukung dengan iklim tropis. Hal ini membuat ragam bentang alam di Indonesia menjadi lingkungan yang cocok untuk beraneka jenis tumbuhan, sekaligus menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan. Pertanyaan yang kedua, apa keanekaragaman hayati yang ada di tempat tinggalku? Nah, keanekaragaman hayati yang ada di tempat tinggalku adalah tanaman padi seperti jenis rojo lele, mentek wangi, membramo, hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, lalu hewan peliharaan seperti anjing, kucing, tanaman bunga, ikan seperti ikan nila, ikan mujair, ikan bawal, ikan lele, ikan cedol gitu ya. Aneka pisang seperti pisang raja, pisang kepok, pisang raja putri, pisang kuto. Lalu ada pohon mangga seperti mangga arum manis, mangga apel, mangga madu, mangga golek. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa manfaat memiliki keanekaragaman hayati? Jawabannya, manfaat memiliki keanekaragaman hayati itu sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Sumber karbohidrat, contohnya padi, jagung, singkong, kentang, dan lain-lain. Lalu sumber protein, ada kedelai, kecipir, ikan, daging, dan lain-lain. Sumber lemak seperti ikan, daging, telur, kelapa, alpukat, durian, dan lain-lain. Sumber vitamin ada jambu, biji, jeruk, apel, tomat. Sumber mineral sayur-sayuran ya. Terus sebagai sumber pendapatan atau devisa ada bahan baku industri kerajinan, bahan baku industri kosmetik. Lalu berperan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Lalu bermacam-macam tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan tentunya ya. Nah, flora dan fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 wilayah ya. Ada wilayah Asiatis, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Wilayah peralihan itu meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah Australis meliputi Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya. Nah, wilayah Asiatis dan wilayah peralihan dibatasi oleh garis Walage, sedangkan wilayah peralihan dan wilayah Australis dibatasi oleh garis Weber. Nah, fauna Asiatis, fauna di daerah barat menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kebanyakan binatang Asiatis memiliki ukuran yang besar dan terdiri atas binatang menyusui. Biasanya binatang jenis Asiatis berbulu tidak indah, contohnya babi hutan, badak berjula 1, banteng, bekantan, biawak, gajah, dan harimau. Kalau fauna Australis itu ciri dari fauna Australis yaitu jenis mamalia. Berukuran kecil, banyak terdapat burung berbulu indah dan hewan berkantong. Binatang di daerah Australis mendapatkan pengaruh dari Australia.
Lalu fauna peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di daerah Asiatis maupun Australis. Keanekaragaman flora Indonesia tersebar di hutan tropis, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Stepa ada di Sumbawa, Flores, dan Timor. Sabana Nusa Tenggara, Madura, dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Ada hutan bakau itu daerah pantai, dan padang lumut itu puncak Jayawijaya ya. Nah, kemarin ketika beli pisang di pasar, aku melihat banyak jenis pisang. Ada pisang tanduk, pisang ambon, pisang kepok, dan banyak lagi. Banyak juga ya jenis pisang. Ini aku bawa mangga aromanis. Kata ayahku, mangga di Indonesia juga banyak jenisnya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka macam suku. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Yuk kita pelajari bersama mengenai ketiga keanekaragaman ini. Ada rumput, ikan. Nah, semua makhluk hidup yang ada di sini bisa hidup di taman, di kolam. Nah, keanekaragaman hayati, kalian bisa melihat makhluk hidup apa saja yang kalian temukan, di mana saja mereka bisa hidup. Kalian bisa amati ya, di situ ada rumput, ikan, burung, kucing, seperti itu ya anak-anak. Berikutnya, macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam. Ini merupakan keanekaragaman ekosistem ya. Lalu, bagaimana dengan keanekaragaman genetik? Mari amati teman-teman yang ada di kelas kalian anak-anak. Walaupun termasuk dalam satu jenis makhluk hidup yang disebut manusia, tetapi manusia berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Rambutnya pun ada yang lurus, keriting, atau ikal. Walaupun dalam satu keluarga, perbedaan-perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Inilah yang dinamakan keanekaragaman genetik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam setiap makhluk hidup terdapat gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang memengaruhi sifat-sifat manusia, termasuk sifat fisik. Apakah kalian bisa melihat keanekaragaman genetik dalam gambar di atas anak-anak? Hayati itu adalah berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Flora itu adalah alam, tumbuhan di suatu daerah. Fauna adalah dunia hewan di suatu daerah. Genetik itu berhubungan dengan keturunan atau gen. Gen adalah bagian sangat kecil dalam tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat Asiatis, Tengah, dan Timur Australis. Wilayah tengah disebut juga dengan wilayah peralihan yang memiliki sifat ciri khas tersendiri. Wilayah timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia. Adapun wilayah barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Nah, flora di Indonesia Barat nih, wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, keruing, rotan, dan jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Selain itu, ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Berikutnya fauna di Indonesia Barat. Mamalia.
umumnya memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga berbagai primata seperti bekantan, owa Jawa, dan orangutan. Reptil contohnya ular, kadal, biawak, buaya, dan sebagainya. Burung ada burung hantu, elang, merak, dan sebagainya. Ikan berbagai macam ikan tawar seperti pesut, mahakam, ikan arwana, dan sebagainya. Oke, berikutnya fauna. Nah, ini di sini ada flora dulu ya. Flora di Indonesia Tengah. Curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa, tropis, dan sabana. Nah, contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di Kalimantan. Fauna di Indonesia Tengah jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Mamalia contohnya anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan sebagainya. Reptil contohnya komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung ada maleo, kakatua, nuri, rangkong, dan sebagainya. Berikutnya yaitu flora di Indonesia Timur, didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya matoa, pohon sagu, fikus, jati, merbau, dan sebagainya. Nah, fauna di Indonesia Timur memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong anak-anak. Mamalia contohnya kuskus, kanguru, walabi, landak, irian, dan kelelawar. Reptil contohnya kadal, lalu buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung ada cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Dilihat dari kondisi geografis dan alamnya, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati? Nah, jawabannya Indonesia memiliki musim hujan dan kemarau, sehingga lingkungannya cocok untuk tumbuh beraneka macam tumbuhan, terutama di wilayah hutan hujan tropis. Selain itu, penampakan alam yang bervariasi membuat Indonesia memiliki banyak habitat seperti hutan, danau, sungai, pesisir laut, padang rumput, dan sebagainya. Kondisi ini mendukung untuk berkembangnya keanekaragaman hayati. Nah, mari refleksikan. Jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa hubungan kondisi geografis dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Nah, jawabannya, hubungan kondisi geografis dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dengan berbagai macam pulau, gunung, hutan, dan laut. Keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis ini. Berikut contoh beberapa. Nah, 1. Iklim. Iklim. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat lembab dan hangat dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini ideal bagi pertumbuhan berbagai macam tumbuhan dan hewan. 2. Topografi. Indonesia memiliki topografi yang beragam dengan dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan gunung berapi. Keragaman topografi ini menciptakan berbagai macam habitat bagi tumbuhan dan hewan. 3. Keterpencilan. Banyak pulau di Indonesia yang terpencil dan belum tersentuh oleh manusia. Hal ini memungkinkan spesies tumbuhan dan hewan yang unik untuk berkembang di pulau-pulau tersebut. 2. Apa kekayaan hayati yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Nah, di daerahku memiliki kekayaan hayati yang tinggi dengan berbagai macam tumbuhan dan hewan. Berikut adalah beberapa contohnya tumbuhan, yaitu jagung dan padi. Hewan ada rusa, beruang madu, dan berbagai macam burung. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat yang bisa didapatkan dari kekayaan hayati tersebut? Nah, kekayaan hayati di Kabupaten Tebo misalnya itu memiliki banyak manfaat, antara lain sumber daya alam, kayu, rotan, dan tanaman obat yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Lalu pariwisata, keindahan alam dan keanekaragaman hayati dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Lalu penelitian, kekayaan hayati dapat menjadi sumber penelitian bagi para ilmuwan.
Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah menurut kalian kekayaan hayati ini sudah dijaga dengan baik? Mengapa? Kekayaan hayati di daerahku belum dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penebangan liar, perburuan liar, dan alih fungsi hutan. 5. Apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kekayaan hayati ini? Jawabannya, dengan pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penebangan liar, perburuan liar, dan alih fungsi hutan. Lalu dengan pendidikan, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya menjaga kekayaan hayati. Kemudian dengan ekowisata, ekowisata dapat menjadi solusi untuk melindungi kekayaan hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya saya untuk menjaga kekayaan hayati. Nah, beberapa upaya yang dapat saya lakukan untuk menjaga kekayaan hayati. 1. Mengurangi penggunaan plastik. Plastik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan hewan ya. Yang kedua, hemat energi. Hemat energi dan air tentunya untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan ya. Yang ketiga, menanam pohon. Anak-anak menanam pohon dapat membantu menjaga keseimbangan alam dan menyediakan habitat bagi hewan. Lalu menebarkan informasi. Sebarkan informasi tentang pentingnya menjaga kekayaan hayati kepada orang lain. Dengan menjaga kondisi geografis dan kekayaan hayati, kita dapat memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, tentunya masyarakat cenderung memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, oleh karena setiap wilayah Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, membuat banyak sekali pemanfaatan secara tradisional yang kita miliki. Berikut beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama sebagai sumber bahan pangan ya. Di sini ada bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi ya. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, contoh cacing untuk membuat obat tifus, B. Kulit buah kina untuk obat anti malaria, lalu kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing. Lalu ada kayu putih, itu sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Lalu bahan kosmetik ya anak-anak, ada tumbuh-tumbuhan yang dijadikan bahan kosmetik dan perawatan tubuh seperti lidah buaya untuk penyubur rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah anak-anak, dengan mencari tahu tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh penduduk setempat dapat membuka gerbang baru untuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta aktivitas ekonomi yang lain ya. Nah, apa yang sudah aku pelajari di sini, kita belajar keanekaragaman hayati dibagi menjadi keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, flora dan fauna Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, yaitu wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah atau peralihan, dan Indonesia Timur. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang ekonomi seperti dalam bidang perdagangan, hasil pertanian dan peternakan serta pariwisata. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang iptek, kemudian kebakaran hutan, penebangan dan perburuan liar, bencana alam, penggunaan bom ikan, pembuangan limbah beracun merupakan hal yang bisa mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cek deskripsi untuk mengunduh file ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.